Baik, selamat malam Bapak Sunar dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebagai pembuka presentasi pada malam hari ini, kami ucapkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Niluh Nyoman Widi Kartikasari, absen 6, lalu ada Ninengah Tri Oktavia, absen 29, dan Nikadek Raidwi Aspini, absen 30. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. Langsung saja kita masuk ke permintaan pasar. Permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli konsumen atau pembeli dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah yang tertentu. Selanjutnya terkait dengan hukum permintaan. Bunyi dari hukum permintaan yaitu saat permintaan meningkat, jika harga suatu produk rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Dan saat permintaan menurun, harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Hukum permintaan ini jelas ada hubungannya antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan. Saat mencapai titik keseimbangan, hukum permintaan dan hukum penawaran, harga barang atau jasa serta permintaan akan stabil dan tidak berubah sama sekali. Meskipun demikian, dalam jangka waktu yang lama, penjual bisa menambah atau mengurangi stok untuk mengubah harga pasar ke level yang diharapkan. Selanjutnya terkait dengan faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu sifat komoditas. Elastisitas harga permintaan, harga komoditas kebutuhan pokok tidak akan mempengaruhi permintaan karena konsumen akan tetap membeli komoditas tersebut meski ada perubahan harga. Sedangkan pada barang mewah seperti emas, smartphone, dan lain-lain lebih besar daripada suatu kesatuan karena sedikit perubahan harga komoditas mewah berdampak besar pada permintaan pembeli. Yang kedua itu ketersediaan barang pengganti. Barang pengganti atau substitusi di pasar maka akan mengalami sedikit penurunan harga satu barang pengganti yang menyebabkan lebih banyak permintaan untuk barang tersebut. Akhirnya permintaan barang akan menjadi elastis. Yang ketiga yaitu barang dengan penggunaan berbeda. Barang yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan mengandung permintaan elastis pada hukum permintaan. Yang keempat yaitu pendapatan konsumen. Kelompok yang berpenghasilan tinggi dan rendah permintaannya tidak elastis, sementara yang berpenghasilan menengah permintaannya elastis. Yang kelima yaitu tingkat harga. Komoditas yang harganya tinggi seperti barang tersier memiliki permintaan tidak elastis atau sedikit perubahan permintaan. Sebaliknya, harga sedang atau biasa memiliki permintaan elastis dan terjadi perubahan yang berdampak besar terhadap permintaan. Yang keenam yaitu jangka waktu, di mana jangka waktu lebih pendek maka tidak elastis. Jika jangka waktunya panjang maka permintaannya akan elastis. Dan yang terakhir yaitu permintaan peak dan off-peak. Permintaan peak menjadi tidak elastis, sebaliknya jika tidak sibuk atau off-peak akan lebih elastis. Biasanya pola ini berlaku untuk transportasi dan fasilitas akomodasi. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Tavia. Baik, materi selanjutnya terkait dengan fungsi hukum permintaan. Jadi, fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang diminta atau dibeli dengan asumsi variabel lainnya konstan atau ceteris paribus. Rumus fungsi permintaan yakni P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana P adalah harga, P1 adalah harga pertama yang sudah diketahui, P2 adalah harga kedua yang diketahui, Q adalah permintaan, Q1 adalah permintaan pertama, dan Q2 adalah permintaan yang kedua. Contoh soal hukum permintaan. Harga sebuah apel kini dibanderol dengan harga Rp800 per buah. Saat ini jumlah permintaannya adalah 100 buah. Kemudian, ketika harga turun menjadi Rp600 per buah, maka jumlah permintaannya akan naik menjadi 200 per buah. Maka diketahui P1 adalah 800, P2 adalah 600, Q1 adalah 100, dan Q2 adalah 200. Kemudian kita masukkan ke rumus fungsi permintaan, sehingga hasilnya adalah P min 800 per min 200 sama dengan Q min 100 per 100. Kemudian kita kali silang, sehingga menghasilkan 100P min 80.000 sama dengan min 200Q plus 20.000. 100P sama dengan min 200Q plus 100.000. Kemudian, min 200Q kita bawa ke ruas kiri, sehingga hasilnya 200Q sama dengan 100.000 min 100P.
Q sama dengan 100.000 min 100P per 200. Dan menghasilkan Q adalah 500 min 0,5P. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 500 min 0,5P. Selanjutnya terkait dengan penawaran pasar. Jadi penawaran pasar adalah sejumlah barang atau produk atau komoditi yang tersedia dalam pasar yang siap untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Kemudian ada hukum penawaran. Jadi bunyi hukum penawaran adalah bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Hal ini terjadi karena ketika harga sedang tinggi, maka penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga penjual ingin menjual lebih banyak barang yang mereka produksi. Sebaliknya, saat harga turun, maka penjual seolah tidak seambisius sebelumnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rai. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu faktor pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang, begitupun sebaliknya. Lalu faktor yang kedua yaitu biaya produksi. Saat biaya produksi suatu barang turun, produsen akan semakin besar melakukan penawaran, begitupun sebaliknya. Lalu ketiga, tingkat teknologi. Semakin maju teknologi, tentu bisa mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Lalu keuntungan yang diharapkan produsen. Perusahaan memiliki harapan yang berbeda-beda tentang keuntungan bagi perusahaan, dapat mempengaruhi produksi perusahaan, lalu akhirnya juga mempengaruhi penawaran barang di pasaran. Lalu selanjutnya adanya faktor tingkat persaingan dengan produsen lain. Persaingan antara produsen juga biasanya mendorong mereka untuk menemukan efisiensi dalam produksi, agar penawaran tetap besar namun dengan harga yang lebih rendah, dan begitupun sebaliknya. Lalu perkiraan harga barang di masa depan. Jika pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang, dan tingkat harga barang naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Bila pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi mengalami peningkatan dan harga barang naik, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain. Selanjutnya mengenai fungsi hukum penawaran. Fungsi penawaran pada hukum penawaran adalah adanya hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan penawaran selanjutnya akan selalu berbanding lurus. Rumus dari fungsi hukum penawaran yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di mana P adalah harga, P1 adalah harga yang sudah diketahui pertama, P2 adalah harga yang sudah diketahui kedua, dan Q adalah penawaran, dan Q1, maaf ada salah penulisan, yaitu seharusnya penawaran yang sudah diketahui pertama, kedua yaitu penawaran yang sudah diketahui kedua. Lalu selanjutnya mengenai contoh soal hukum penawaran. Saat produk E memiliki harga 40.000 per unit, jumlah penawarannya sebanyak 100 unit. Ketika harga menjadi 60.000 per unit, maka penawarannya menjadi 200 unit. Maka dari soal tersebut kita diketahui bahwa P1 adalah 40.000, P2 adalah 60.000, Q1 adalah 100, dan Q2 adalah sama dengan 200. Maka untuk penyelesaiannya menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Sehingga dari penyelesaian tersebut menggunakan rumus hukum penawaran, maka Q didapat yaitu P min P2000 per 200. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kami lanjutkan dengan sesi tanya-jawab di ruang kelas. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.